Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bertemu meskipun via daring. Hari ini kita akan belajar ke materi baru, yaitu mengenai transformasi. Ada yang tahu materi transformasi? Baik, transformasi digunakan untuk memindahkan suatu titik atau bangun pada suatu bidang. Kemudian transformasi geometri adalah bagian dari geometri yang membahas tentang perubahan letak, bentuk, maupun penyajian yang didasarkan dengan gambar dan matriks. Kemudian transformasi tersebut terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pergeseran atau translasi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pergeseran atau yang disebut dengan translasi. Apa itu translasi? Translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser titik atau bangun tersebut dengan jarak dan arah tertentu. Translasi hanya menggeser objek tanpa mengubah bentuk dan ukuran objek. Jadi translasi ini cuma pergeseran, hanya menggeser. Translasi suatu titik P, X, Y, kalau dia mengalami translasi dengan rumus T sama dengan A, B, yaitu penggeseran titik P, X, Y sejauh A-nya searah sumbu X ke kanan atau ke kiri. Kalau A-nya nanti positif, berarti dia geser ke kanan. Kalau A-nya negatif, berarti dia geser ke kiri. Dan sejauh B searah sumbu Y, ke atas atau ke bawah. Kalau B-nya nanti ini positif, maka dia geser ke atas. Kalau dia B-nya negatif, berarti geser ke bawah. Sehingga menghasilkan titik P aksen dengan koordinat X tambah A, Y tambah B. Nah, ini mudah sekali dipahami. Nah, silakan dilihat contohnya. Nah, ini ada titik A, kemudian bayangannya A aksen di atas sini. Kita lihat. Titik A yang asalnya 0,0 ditranslasikan oleh T 2,4. Artinya titik A digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Nah, lihat. 1, 2. Lalu ke atas sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ketemulah titik A aksen. Maka diperoleh A aksennya 0 tambah 2, 0 tambah 2, 0 tambah 4. Hasilnya A aksen 2,4. Jadi translasi itu tinggal ditambah saja hasilnya ya. Begitu juga dengan titik B. Yang awalnya di sini dengan koordinat 3,1 mengalami translasi negatif 5,1. Artinya titik B digeser ke kiri karena ini negatif ya, sejauh 5 satuan. Jadi geser ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke atas sejauh 1 satuan ke atas. Sehingga karena di sininya positif, sehingga diperoleh bayangan titik B yaitu B aksen. Nah, ini 3 tambah negatif 5, 1 tambah 1. Berapa 3 tambah negatif 5? Negatif 2. Jadi negatif 2, tambah 1 adalah 2. B aksennya berarti negatif 2,2. Nah, udah ya. Nah, contoh soalnya sekarang bagaimana? Sekarang diperhatikan. Contoh soal 1. Tentukan bayangan titik A 3,1 apabila mengalami pergeseran T 2,5. Caranya A aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi tinggal ditambah saja. 3 tambah 2 hasilnya 5. Kemudian 1 ditambah 5 hasilnya 6. Jadi bayangan titik A adalah 5,6. Mudah ya. Nah, ini gambarnya. A-nya 3,1,
kemudian A aksennya 5,6. Kemudian contoh soal 2. Apabila diketahui bayangan dari titik P yaitu 4,6 di sini dan rumus translasinya T1,3, maka tentukan koordinat titik P. Kalau contoh soal nomor 1 tadi kita mencari bayangan. Sekarang kalau contoh soal nomor 2 kita mencari koordinat asal, koordinat titik P. Caranya kebalikan, kalau tadi ditambah sekarang dikurang. Jadi 4 kurang 1, 4 bayangan dikurangi rumus translasi, 4 kurang 1 hasilnya 3. Kemudian 6 kurang 3 hasilnya juga 3. Jadi koordinatnya adalah 3,3. Nah, di sini gambarnya P 3,3. Kemudian contoh soal nomor 3. A 3,4 mengalami pergeseran sehingga menghasilkan A aksen 7,-3. Tentukan rumus translasinya. Nah, sekarang mencari rumus translasi. Tadi kita sudah mencari koordinat bayangan. Tadi kita juga sudah mencari koordinat asal. Sekarang kita coba mencari rumus translasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya tinggal dikurang. Bayangan dikurang koordinat semula, 7 kurang 3, -3 kurang 4. 7 kurang 3 hasilnya 4, -3 dikurang 4 hasilnya -7. Jadi rumus translasinya adalah 4, -7. Mudah sekali kan? Sekarang contoh yang keempat. Tentukan bayangan oleh titik P 2,-1 oleh translasi 0,4 dilanjutkan dengan translasi -5,1. Jadi ada 2 kali translasi, 2 kali pergeseran. Yang pertama dia digeser oleh 0,4. Berarti caranya 2 tambah 0, ini tambah ini, -1 tambah 4. Nah, ya kan? 2 tambah 0, 2, -1 tambah 4, 3. Jadi bayangan pertamanya 2,3. Lalu bayangan ini dilanjutkan lagi dengan translasi -5,1. Caranya adalah 2,3 ditambah, nah ini 2 ditambah -5, ini ditambah ini, 3 ditambah ini 1. Hasilnya -3,4. Jadi bayangan titik P yang mengalami 2 kali translasi tadi adalah P double aksen, ya, karena dia titik 2-nya itu 2 kali itu dibaca double aksen karena dia 2 kali mengalami translasi. Jadi hasilnya -3,4. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang kelima. Suatu segitiga ABC dengan koordinat A 2,1, B 1,3 dan C 4,1 mengalami pergeseran dengan rumus translasi 4,2. Gambarkan segitiga hasil pergeseran tersebut pada bidang koordinat kartesius. Nah, sekarang kita disuruh menggambar hasil pergeseran. Cara penyelesaiannya kita cari dulu koordinat hasil bayangan satu-satu. Yang pertama A 2,1. Jadi 2,1-nya ditambah dengan 4,2. Jadi 2 ditambah 4. Nah, 2 ditambah 4, kemudian 1 ditambah 2. Kemudian B aksen 1,3 kita tambahkan dengan 4,2. Jadi 1 tambah 4, kemudian 3 ditambah 2, hasilnya 5,5. Kemudian koordinat C aksen berarti 4 tambah 4, kemudian 1 tambah 2, berarti 8 ditambah 8,3. Nah, sehingga didapatkan koordinat bayangannya A aksen 6,3, B aksen 5,5, C aksen 8,3. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, ini dia gambarnya. Nah, kamu lihat di sini koordinat dari bentuk asal. Nah, itu ini adalah koordinatnya, gambarnya seperti ini. Lalu hasil bayangannya, nah 6,3,
5,5 dan 8,3 itu adalah yang ini. Yang biru ini bayangan. Lihat, di sini kelihatan jelas bahwa bangun yang mengalami translasi itu tidak mengalami perubahan bentuk atau ukuran. Dia hanya mengalami perubahan posisi, ya. Dia hanya bergeser. Bagaimana bergesernya? Bergesernya ini tadi. 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Nah, 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Ya. Nah. Kemudian contoh soal terakhir. Tentukan bayangan titik P 2,5 oleh translasi negatif 1,4. Dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Wah, sekarang setelah translasi, refleksi. Nah, yang pertama translasi ini dulu, kemudian refleksi garis Y sama dengan X. Bagaimana nih? Nah, caranya adalah yang pertama kita translasikan dulu 2,5-nya, sehingga 2 ditambah negatif 1, 5 ditambah 4. Hasilnya 1,9. P aksen 1,9. Nah, sekarang hasil P aksennya ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita telah bahas mengenai refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yaitu yang asalnya X, Y, maka akan berubah menjadi apa? Menjadi Y, X. Jadi dibalik. Maka yang asalnya 1,9 akan menjadi 9,1, ya. Kalau masih lupa, silakan dilihat kembali tabel dari refleksi, ya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi, bayangan akhir titik P adalah 9,1. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai materi translasi atau pergeseran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.